Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Kali ini kita akan membahas tentang puasa sunnah. Kemarin puasa wajib, puasa Ramadan, dan seluruh hal yang terkait dengan puasa Ramadan sudah kita pelajari bersama, sudah kita baca bersama-sama. Hari ini tentang puasa sunnah. Faslun fi shaumit tatawwu'i. Tawikiku fasal dalam menerangkan puasa sunnah. Akhraja ngetokake hadis sapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Jabirin saking Jabir. Kala ngendika sapa Jabir, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rabbihi saking pangerane Rasulullah. Waqala saking pangerane Rasulullah azza wa jalla. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi ya. Ing dawuh asyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nari wa huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu merupakan perisai yang membentengi seseorang dari api neraka, dan puasa itu hanya untukku, dawuh Allah, kata Allah, dan aku yang akan membalas puasanya. Jadi puasa itu menjadi perisai seseorang yang berpuasa dari panasnya api neraka. Asyamu tai poso iku junatun dadi tameng yastajinnu kang reksa biha kelawan junna wal abdu kawula minan nari saking neraka. Wa utai poso kuli kedue ingsun, wa ana utawi ingsun iku ajzi bakal bales sapa ingsun bihi kelawan saum, lawan siam. Di dawuh wa huwa li wa ana ajzi bi, itu istimewaannya puasa ya. Jadi puasa itu hanya Allah yang tahu kadar puasa seseorang dan seberapa besar pahala puasa seseorang serta pelipat gandaannya bagi orang yang berpuasa. Puasa itu juga termasuk rahasia dia dengan Allah. Ya Allah yang maha tahu kejujuran seseorang berpuasa, keikhlasan dia dalam berpuasa, ketaatan dia di dalam berpuasa. Maka sampai Allah dawuh mengatakan asomuli, untukku, puasa itu untukku, dan aku yang akan membalas. Puasa itu juga sesuatu yang istimewa, fardu, yang fardu terutama
Yang sunnah juga istimewa. Karena puasa itu disandarkan kepada Allah, untukku. Seperti penyandaran Ka'bah itu, Baitullah. Karena kemuliaan daripada puasa itu. Terus keistimewaan puasa itu juga, keistimewaan atau kemuliaan puasa itu juga, kalau ibadah-ibadah selain ibadah puasa, ini menurut sebagian ulama ini mendahulukan tadi itu beberapa keistimewaan puasa itu. Mengapa? Ya istimewa di sisi Allah. Salah satu ibadah yang istimewa di sisi Allah. Terus termasuk ibadah yang paling disukai oleh Allah itu puasa. Puasa itu adalah salah satu cermin gitu ya, cermin daripada salah satu sifat ketuhanan. Apa itu? Allah itu gak butuh makan, gak butuh minum. Jadi manusia yang mau berpuasa wajib dan mau menambahkannya dengan puasa-puasa sunnah yang lain, berarti dia mencontoh salah satu dari sifat Allah yang tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Terus salah satu rahasianya puasa sebagai salah satu yang istimewa, kalau ibadah-ibadah lain itu dikurangi pahalanya karena berbuat dosa atau aniaya terhadap manusia yang lain. Sementara puasa tidak. Ya tapi berpuasa tapi nih berbuat aniaya kepada orang lain ya hilang gitu pahala puasanya. Maka kalau tidak ingin hilang pahala puasanya maka jangan berbuat aniaya. Puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum yang kemarin bahasanya, tapi menahan diri dari berbuat keji dan berkata kotor. Saya lanjutkan. Wal khatibu an Sahli bin Sa'din, dan nyertaake sapa khatib an Sahl bin Sa'din ing dawuh man soma yauman tatawuan lam yatla alaihi ahadun lam yaradallahu lahu bisawabin dunal jannah. Barang siapa mau puasa sunnah satu hari saja, sunnah ya, wajib ya kadang-kadang orang sih punya takut terhadap kewajiban, tapi ki sunnah berarti murni kerelaan dia, ikhlasan dia, yang tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia puasa. Lam yardullahu bisawabin dunal jannah, maka Allah tidak akan merelakan dia kecuali hanya akan memberi dia surga. Itu saking utamane poso puasa. Di manutawi sapane kusoma poso sapa man yaman ing dalam sedina tatawuan kelawan poso sunnah lam yatlak kang ora ningali alaihi ngatasi man sapa ahadun wong siji, gak ada seorang pun yang tahu. Lam yardo mongko ora ridho sapa Allah lahu marang man bisawabin kelawan ganjaran dunal jannati kang sakliyane surga. Ini hanya surga yang pantas untuk orang yang berpuasa, yang dia menyembunyikan puasa itu tanpa seorang pun yang tahu. Puasa sunnah. Bon, Syekhoni an Nabi Sa'idin lan nyritakake sapa Imam Bukhari Muslim an Nabi Sa'idin hadis kacirita saking Abi Sa'id ing dawuh man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anil nari sab'ina kharifan. Akeh banyak sekali keutamaan orang-orang yang mau berpuasa sunnah. Man utawi sapane wong kusama poso sapa man yauman ing dalam sedina
fisabilillah ing dalem ngegungaken agamane Allah. Dia barang siapa berpuasa 1 hari karena ingin mengagungkan Allah. Ba'adallahu wajhahu. Ba'ada mongko ngedohake sapa Allah wajhahu ing raine ing wajahe man anin nari saking neraka sabain kharifan ing atau kelawan lakon 70 tahun. Barang siapa berpuasa hanya karena berniat untuk Allah serta mengagungkan agamanya Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jauh sekali. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam beribadah puasa wajib dan juga beribadah puasa sunnah. Amin. Wa Tirmidzi, kita lanjutkan. Wa Tirmidzi an Imarah, dan nyeritakake sapa Tirmidzi an Imarah ing ngendikan ing dawuh as-shaimu idza ukilat indahu al-mafatiru salat alaihi al-malaikatu. Masyaallah. As-shaimu ta wong kang poso iku idza ukilat tatkalane den paem didahar indahu ing dalem sandinge shaim apa al-mafatiru pira-pira buka, pira-pira panganan buka, salat mongko nyunake ngapura alaihi ngatasé shaim sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Jadi saat orang berpuasa itu berbuka puasa, ya yang berpuasa tatkala dia makan makanan buka puasa, saat itulah para malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang puasa tadi seperti disebutkan merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah, yang disenangi Allah. Wa kharaja Ahmad wa Muslimun lan nyritakake sapa tamutake hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, Muslimun lan Imam Muslim an Abi Ayyuba, hadis kacerita saking Abi Ayyub ing dawuh man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal kana kasomid dahri. Barang siapa iki puasa sunnah 6 hari setelah Ramadan, berarti 6 hari di bulan Syawal, itu juga besar sekali manfaatnya, besar sekali pahalanya. Man utawi sapane wong kusoma poso sapa man Ramadan ing dalam bulan Ramadan, wadba'u nuli ngetut burani sapa man, ngetut burani du ngentut lho ya, ngetut burani sapa man bu ing saum sitan ing 6 min Syawal, 6 dina min Syawal saking bulan Syawal, karena mengko ana apa saum iku kasomid dahri, kaya ganjarane poso setahun. Kaya ganjarane poso setahun. Titik. Barang siapa berpuasa Ramadan, ya hadisnya sahih ya, riwayat Ahmad Muslim. Lalu dia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa setahun. Terus hadis lain, utamaannya seperti apa? Wa Tabrani an Umar radhiyallahu an, lanjutake sapa At-Tabrani an Umar saking
sahabat Umar radhiyallahu an ing dawuh man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawwal kharaja min dunubihi kayami waladatu ummah. Montawi sapane minggu sama poso sapa man Ramadan ing dalem bulan Ramadan wa atba'ahu lan ngetut bureni sapa man ing Ramadan sittan ing 6 dina min syawwal saking wulan syawal min syawal saking wulan syawal kharaja moko metu sapa man min dunubi saking pira-pira dosane man kayaumi waladathu kaya oleh nglahirake hu ing man sapa umuhu ibune man. Redaksi yang lain menyatakan siapa yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan ya, puasa Ramadan ora kok puasa Syawal tok tapi Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka dosa-dosanya akan maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, gak duwe dosa blas. Terus piye? Bagaimana pemaknaan puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa Syawal itu seperti puasa setahun, seperti orang yang berpuasa setahun. Itu dilogikakan, pilih dilogikakan. Kan dilogikakan itu 30 dino Ramadan, terus 6 hari di bulan Syawal. Iki sebenarnya sesuai karo dawe Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ngono. Siapa orang yang berbuat kebaikan maka baginya 10 kali lipatnya. Jadi di gathuk-gathukno matuk. 30 dino puasa Ramadan nek ping 10 berarti piro? 300, ya kan? Terus 6 hari, kalau kali 10 berapa? 60. Berarti berapa? 360 hari. 360 hari itu jumlah hari dalam berapa? Dalam 1 tahun. Oh ya, itu seperti dia berpuasa dalam setahun. Karena siapa yang melakukan amal kebaikan, dawuh Gusti Allah ning Quran surat Al-An'am ya ayat 160, itu siapa yang melakukan kebaikan maka seperti melakukannya 10 kali lipatnya atau pahalanya 10 kali lipatnya. Ngono. Ki jane ya cocok dan pernyataan kasomid dahri. Ini ada satu kisah ya. Itu Sufyan Ats-Tsauri itu pernah tinggal di Mekah beberapa tahun. Lalu beliau kalau bertawaf di Masjidil Haram itu sering ketemu seorang laki-laki, orang yang sama di setiap waktu zuhur. Selalu tawaf bareng karo Sufyan Ats-Tsauri. Lalu suatu saat karena sering ketemu bendur kepethuk tawaf gitu, bareng, terus mereka saling mengenal. Nah, terus laki-laki penduduk Mekah ini tadi pesan sama Sufyan Ats-Tsauri, wahai Tuan, kalau nanti satu saat aku wafat, iki jenenge apa? Wasiat ya. Nanti suatu saat kalau aku wafat, tolong aku jangan ditinggalkan ya di kuburku. Paling tidak sehari saja. Sehari itu saya jangan ditinggal. Aku takut sama malaikatnya. Nanti kalau malaikatnya tanya, tolong saya bantu jawab. Iki jenenge wong sing ndurmoso, orang yang punya merasa bahwa dia itu ibadahnya tidak cukup untuk sowan kepada Allah. Maka dia mencari orang-orang soleh, termasuk ketemu
Sufyan Ats-Tsauri pesan ngono, mangke kula lek sedo lek wafat tolong ditunggu ya kuburku sehari itu. Waktu malaikat menanyakan aku dikubur, tolong dibantu. Insya Allah. Betul, selang berapa lama laki-laki ini jatuh sakit, lalu dia meninggal. Pas wafat, Sufyan Ats-Tsauri ikut ke makbarah, ke kuburnya, ikut juga prosesi pemakamannya sampai kemudian selesai. Dan beliau melaksanakan ini wasiatnya penduduk, wasiatnya laki-laki ini. Tunggui, kuburannya ditunggui hari pertama ini. Tunggui sampai ketiduran. Beliau ketiduran, pas ketiduran di antara tidur dan melek, jadi ngelilir. Di antara itu seperti ada suara yang mengatakan, pun Sufyan, Syekh pun jenengan tinggal, sudah jenengan tinggal saja, saya di sini sendiri, nggak apa-apa. Loh, katanya disuruh nunggu, nanti kalau ada malaikat yang bertanya, suruh bantuin. Sudah tidak usah, lolos sudah. Allah mengampuni dosa-dosa dia lantaran dia melakukan puasa Ramadan, lalu asbahu sittan, lalu dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Ramadan. Iki salah satu bukti hadis iki, wa asbahu sittan min Syawal kharaja min dunubihi kayomi waladatu ummuhu, bersih resiki dosane karo Allah, diterima amal ibadahe, dosanya diampuni. Ya begitu pula beberapa kali, sudah tak tunggu saja tidak apa-apa, barangkali nanti datangi lagi malaikat. Tunggu sampai malam, ketiduran lagi. Sampai 3 kali begitu terjadi dalam hari itu. Tiduran terus ada suara yang mengingatkan, wis tinggalin, tidak apa-apa. Itu Allah telah mengampuni dosanya, sudah tidak apa-apa. Lantaran ini, orang ini istiqomah melakukan ibadah puasa Ramadan, dan dia juga istiqomah melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Akhraja Muslimun an Abi Qatadah inna siyama yauma Arafah yukaffiru dunuba sanataini, sanatin maudiyatin wa sanatin atiyatin wa sanatin atiyatin. Terus ibadah puasa sunnah apa lagi? Tadi yang pertama puasa 6 hari setelah Ramadan, itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Terus yang kedua ini ibadah puasa sunnah apa lagi yang besar sekali keutamaannya? Yang kedua adalah puasa Yaum Arafah. Yukaffiru dzunuba sanataini, itu melebur dosa 2 tahun, dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Diterangkan pula ini selagi bukan dosa besar yang dilakukan. Kalau dosa besar maka ya harus taubat kepada Allah. Terus kalau itu dosa kecil yang berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan hak anak Adam atau hakul adami, maka harus meminta ridhonya dulu, baru bisa diampuni oleh Allah. Ya ujuk-ujuk 2 tahun dosa yang lalu saya akan datang, hangus semua, kak ujuk-ujuk itu. Nih syirik, dosa gede wani, uququl walidain, berani ke kedua orang tua, ya tidak bisa, tetap harus meminta maaf kepada orang tua.
harus taubat kepada Allah. Nah, ini sudah dilakukan, ya insya Allah dosa-dosa kecil yang lain akan diampuni oleh Allah. Nah, ini terkait karo haknya Allah, tapi terkait dengan haknya sesama manusia, ya harus mencari keridhaan manusia itu. Ini keduanya dulu. No. Inna siyama sak temeni poso yauma arafah ing dalem dina Arafah. Iku yukafiru iso nglebur apa siam dulu basanataini ing dosa 2 taun. Sanatin madiatin rupane dosa setahun madiatin kang wis lewat, wasanatin lan tahun ati-atin kang bakal teko. Yaum Arafah iku tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah selain orang yang haji tidak boleh puasa. Itu mereka kumpul sudah di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu mereka kumpul terus donga, zikir, sholat. Malah di sana dosa terbesar orang itu jika orang itu gak yakin bahwa Allah akan mengampuni dosanya, itu malah justru dosa terbesar. Dia orang yang haji terus sedang beribadah di Arafah, ya itu hanya diisi dengan zikir tok, terus kemudian ya sholat wajib itu dan seterusnya, kok malah merasa bahwa aku kegedean dosa, kakean dosa, kebanyakan dosa, gak mungkin Allah ngapura aku. Itu justru dosa yang paling besar bagi orang yang berhaji saat di Arafah, kok tidak yakin Allah mengampuni dosanya. Maka harus yakin bahwa Allah pasti mengampuni dosa-dosanya selagi gak syirik. Insya Allah orang haji gak syirik lah. Nah kalau karena bagi orang yang haji itu melakukan ibadah itu di Arafah, bagi yang tidak haji, kita yang di tanah air begini, kita melakukan ibadah puasa. Poso sih. Ismanu ada dilakukan puasa kesunahan juga pada tanggal 8 Dzulhijjahnya. Waduh songo. Wa Abu Sa'id an Ibnu Umar radhiyallahu an. Nyritakake sapa Abu Sa'id an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi paring ridho sapa Allah anhuma maring Abu Sa'id lan Ibnu Umar. Ngendikan man shoma yauma arafata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Entai sapane wong kusoma poso sapa man yauma arafata ing dalem dina Arafah. Ghufira mengko den ngapura lahu marang man apa ma perkara taqaddama kang wis dhisik apa ma bayani min dzambi dosane man. Wa maran perkara ta'akhkhara kang keri apa ma. Ini redaksi lain dari sanata ini. Jadi sanah yang lalu, tahun yang lalu dan yang akan datang. Ini mau syaratnya dudu dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, kudu mohon maaf kepada Allah seperti syirik itu, taubat, kembali kepada Allah. Ini dosa-dosa kecil sing diampuni itu adalah yang terkait dengan haknya Allah. Tapi kalau terkait dengan haknya manusia, sesama manusia, harus minta ridhonya sesama manusia. Ya, fasik, sering-sering lakoni dosa cilik-cilik. Insya Allah diampuni oleh Allah asal menjalankan puasa itu hanya mencari ridhonya Allah. Dan betul-betul memohon ampunan kepada Allah. Wal Baihaqi wa anil Fudail man hafidha lisanahu wa sam'ahu wa basarahu yauma arafata ghufirallahu min arafata ila arafata. Ya, puasanya bukan hanya puasa makan dan minum saja, tapi ya puasa seluruh jawarihnya. Ya menjaga lisannya, pendengarannya, matanya. Sama meskipun ini puasanya sunnah, tidak seperti puasa Ramadan. Akan mendapatkan pahala-pahala seperti yang disampaikan di sini.
Tapi ya kudu poso kabeh. Nih, dari Al-Baihaqi, dari Fudail, apa itu manutai sapane wa hafidho. Ngreksa sapa man lisanahu ing lisane man. Pasamahu lan pengurungune man. Wa basarahu lan peningale man. Ya ma'rafata ing dalam dina Arafah, ghufira mengko den ngapura. Sapa lahu man min Arafata awit saking dina Arafah. Iki ila Arafata maring dina Arafah maneh. Dina Arafah yang akan datang. Dia bisa menjaga lesannya, pendengarannya, matanya pada hari Arafah, sing poso ya ngono, yang sedang menjalankan ibadah haji di Arafah itu ya begitu, menjaga lesan, pendengaran, mata, hanya dipakai untuk zikir, hanya dipakai untuk memohon keridhaan Allah, maka akan diampuni oleh Allah dari mulai Arafah hari itu hingga Arafah ke depan, Arafah yang akan datang. Amin Allahumma amin. Di kitab Masyafatul Qulub itu juga ada kisah pada hari raya Idul Adha itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menangis melihat putranya hari raya riyo pakai baju yang usang, tidak pakai baju baru. Seperti umumnya anak-anak itu kalau hari raya baju baru, alhamdulillah, sepatu baru, semua baru. Tapi iki putrane pakai baju yang usang. Terus susah, Sayyidina Umar pun nangis. Putranya bertanya, kenapa engkau menangis? Wahai ayahku, aku khawatir kamu susah, hatimu susah. Karena kamu dalam keadaan seperti ini. Yoyo keadaanmu seperti ini. Lebaran keadaanmu seperti ini. Aku takut kamu, aku khawatir kamu, hatimu susah. Apa jawaban putranya? Wahai ayah, hanya orang yang kehilangan keridhaan Allah lah yang patut hatinya susah. Nah, kalau orang sudah puasa, ya, terus taat pada Allah, mencari ridhonya Allah, lalu dia mendapatkan ridhonya Allah, ya nggak susah. Kayak apapun baju dia, kayak apapun penampilan dia, nggak akan susah. Di kula niki susah mung nek Gusti Allah ora paring ridho. Jawabannya anak putrane ngono. Seneng atine Sayyidina Umar mendengar putrane jawab koyo ngono. Iki berarti tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah. Gak susah blas. Babah jilbab lawas juga popo. Baju lawas juga popo. Sing penting cuma oleh ridhane Gusti Allah. Karena ibadah puasa yang dilakukan selama Ramadan atau ibadah puasa yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain, hanya mencari keridhaan Allah. Itu sudah cukup menjadikan seorang hamba sangat berbahagia. Tidak perlu bersusah hati. Ini pula yang dituturkan oleh putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Putrane khalifah besar, pemimpin besar Islam. Ini bajunya biasa, wae orang susah. Ya, kita orang biasa yang ibadahnya biasa-biasa kok. Kadang-kadang bajunya kurang pantas kok susah. Jadi ini pelajaran berharga bahwa patutlah kita bersusah, bersedih hati jika Allah tidak memberikan ridhonya kepada kita. Wa akhraja Abi Syaibata an Abi Hurairah. An nyeritake sapa Abu Syaibah an Abi Hurairah radhiyallahu an, an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah ing
ngendikan sumu yauma asyura wa yaumun kanat al anbiya'u yasumunahu fasumu. Nah, sekarang puasa sunnah yang ketiga. Tadi yang pertama 6 hari di bulan Syawal, terus yang kedua puasa Arafah di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang sekarang pembahasannya tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sumu poso sira kabeh yauma Asyura ing dalem dina Asyura. Wa utawi dina ku yaumun dina kanat kang ono sapa al anbiya pira-pira nabi iku yasumu poso sapa anbiya hu ing yaum. Fasumu mongko padha poso sira kabeh ing yaum. Puasalah kalian semua di hari Asyura, karena hari itu para nabi melakukan puasa, maka berpuasalah sebagai itba pada para nabi itu. Puasa sunnah yang lain yaitu puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Bahwa Ibnu Abbasin lan nyeritakake sapa Muslim, Imam Muslim an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas ing dawuh la in baqitu ila qabilin, dawuhaken dawuh Kanjeng Nabi, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Yakti lamun tetep sapa ingsun, tetep isi urip maksudnya, ila qabilin maring tahun ngarep la asumanna moko yakti posot ingsun at-tasi'ah ing tanggal 9 wulan Muharram. Ini tanggal ini kemudian menjadi dasar puasa juga mulai tanggal 9 sampai dan tanggal 10-nya. Puasa Asyura ini juga puasa yang istimewa, puasa sunnah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dibuat di tanggal 10 Muharram ini atau Asyura ini para nabi itu melakukan ibadah berpuasa. Ibnu Abbas itu menceritakan Rasulullah itu pernah datang di Madinah. Terus Rasulullah menemukan orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura itu. Lalu beliau bertanya pada orang-orang Yahudi, "Kenapa kalian berpuasa?" Mereka menjawab, orang-orang Yahudi menjawab, "Sesungguhnya hari ini Allah memenangkan Nabi Musa, nabiku, dan Bani Israel atas kaum Fir'aun. Maka aku berpuasa." Itu mergo Nabi Musa ngalahno Fir'aun. Terus atas kejadian itu orang-orang Yahudi melakukan ibadah puasa. Maka kami berpuasa pada hari itu untuk mengagungkan hari itu. Terus Nabi dawuh, "Kami adalah orang-orang yang lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu." Tegese kami berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian semua. Lalu Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura itu. Terus tadi ada kalimat, ada dawuh kanat al anbiya'u yasumunahu fasumuhu. Para nabi itu berpuasa di hari Asyura. Ini banyak diterangkan di dalam athar. Ada keterangan ini juga disebutkan di kitab Mukasyafatul Qulubnya Imam Al-Ghazali.
keistimewaan hari Asyura itu banyak sekali. Mulai dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah pada hari Asyura. Terus Nabi Adam diciptakan pada hari itu. Dimasukkan surga juga pada hari Asyura. Arasy-Nya Allah diciptakan oleh Allah juga pada hari Asyura. Pada hari Asyura pula langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang itu disusun, diciptakan oleh Allah. Istimewanya bulan Asyura. Tadi Nabi Adam diterima tobatnya hari Asyura. Sekarang Nabi Ibrahim Khalilullah dilahirkan juga dalam hari itu. Diselamatkan dari api. Saat dibakar itu diselamatkan dari api juga di hari Asyura. Terus yang ketiga, Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa dan para pengikut Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan itu juga pada hari Asyura. Ya, makanya di redaksi ini gini keterangan ini disebutno hadis riwayat Abu Hurairah disebutno para nabi banyak yang berpuasa di hari itu. Banyak keistimewaan yang didapatkan para nabi itu di hari Asyura. Dah, saya lanjutkan. Tadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam ya. Terus Nabi Idris alaihissalam itu diangkat ke langit juga ada di hari Asyura. Maksudnya diangkat kedudukannya yang tinggi. Itu di hari Asyura. Terus yang kelima Nabi Nuh. Nabi Nuh itu terkenal apanya? Perahunya ya, bahtera. Bahtera perahunya Nabi Nuh mendarat dengan selamat saat ada musibah. Nah, saat Allah menghukum kaum Nabi Nuh itu juga di hari Asyura. Banyak sekali para nabi. Lalu masih ada keterangannya di sini di kitab Mukasyafatul Qulub ini. Nabi Sulaiman diberi Allah kekuasaan yang besar, menguasai, menjadi raja di raja di zaman itu. Itu juga pada hari Asyura. Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus yang kita kenal ditelan oleh ikan. Nah, itu dikeluarkan untuk bisa selamat keluar dari perut ikan itu juga di hari Asyura. Terus kejadian Nabi Yakub juga. Nabi Yakub yang diuji Allah buta. Nangis terus mergo ditinggal Nabi Yusuf. Itu oleh Allah dikembalikan lagi penglihatannya. Terus dikeluarkan dari Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur dan dihilangkanlah penderitaan Nabi Yakub. Itu juga terjadi di hari Asyura. Nabi Muhammad sendiri melakukan puasa hari itu, hari Asyura itu sebelum hijrah. Dan ketika sudah hijrah memasuki Madinah, beliau mengukuhkan anjurannya itu. Sampai beliau dawuhno, kalau saya masih hidup, lain baqitu ila qabilin, lain baqitu ila qabilin,
la asumanna atasi. Kalau tahun depan aku masih hidup, sungguh aku akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Jadi bukan hanya tanggal 10 atau Asyura-nya, tapi tanggal 9. Juga Nabi telah mengukuhkan, ya aku diparingi Allah umur ketemu Asyura yang akan datang, tanggal 9-nya juga saya akan berpuasa. Tapi beliau kemudian wafat sebelum sempat berpuasa tanggal 9-nya, jadi sebelum Asyura yang akan datang. Di antara sekian dari keistimewaan bulan Muharram, di antaranya itu hari Asyura. Nanti masih ada keterangan tambahan lagi tentang Asyura ini yang berkaitan bukan hanya dengan puasa tapi dengan sedekah. Jadi memperbanyak bersedekah di bulan Muharram atau tepatnya di Asyura. Jadi sebenarnya bulan-bulan mulia itu bukan hanya ibadah puasa yang sangat dianjurkan, tapi juga ya hablum minan nas, nambahi sedekah di bulan-bulan yang mulia. Tetap gak ada buruknya, tetap hal yang baik saja. Kalau kita pendekatan diri kepada Allah juga iya, dan salah satu pendekatan diri kepada Allah itu juga memperbaiki hubungan baik, menambah amal baik, termasuk bersedekah kepada hamba-hambanya Allah yang lain. Gitu. Ini puasa sunnah yang ketiga, yaitu Yaum Asyura yang keterangannya sudah saya berikan atau saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan seperti yang sudah dijelaskan di dalam kitab ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farudtu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farudtu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farudtu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.